Shalom, Yahoo, saudara-saudari saya dari grup SPN Nias yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dan bersama saya Adrianus Daily sesuai jadwal yang sudah diberikan bagi saya bahwa untuk membagikan renungan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu langsung saja saya akan membagikan renungan bagi kita di bawah tema yaitu mengucap syukur. Dan saya akan membacanya di dalam yang saya dasari di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Di sana dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tapi saya membaca juga di dalam bahasa daerah kita Nias, yaitu di dalam Zurani Amoni ba Efeso pasal 5 ayat 20 imane badarumali boy mi famale-male wangada sawagele helo walangi ama ni temada kenya fefu ba deizo ayaya ita Yesu Kristo. Itu bahasa Likheda, jadi pasti mengerti ita Likheda sekalipun posisi daerah perantauan masing-masing. Nah, karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, grup SPN Nias, saya berbicara di bawah tema adalah mengucap syukur. Dalam ayat yang kita baca adalah di sana dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kita perhatikan, kalau kita meneliti, kalau kita merenungkan kata-kata firman Tuhan yang sudah kita baca, di sana dikatakan adalah ada dua kalimat yang penting di sana. Di sana dikatakan adalah senantiasa, ucaplah syukur senantiasa, lalu disambung atas segala sesuatu. Nah, kita harus memikirkan bahwa kata senantiasa itu adalah berbicara atau menuju pada waktu. Misalnya kita harus mengucap syukur setiap waktu. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari kita harus mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari kita harus mengucap syukur. Kemudian bicara segala sesuatu itu menuju pada masalah atau kondisi atau situasi yang kita hadapi, maka di situ dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Artinya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan adalah bahwa kita harus mengucap syukur setiap waktu dalam segala sesuatu, baik sukacita maupun duka cita, baik kita beruntung maupun kita tidak beruntung, kita tetap mengucap syukur. Firman Tuhan berkata seperti demikian. Karena itu kita banyak melihat kenyataan di dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Yang ada kita mengucap syukur kalau kita menyenangkan. Kita mengucap syukur kalau ada kita mengalami kebahagiaan. Kita mengucap syukur kalau kita ada sesuatu yang kita alami. Jika kita sembuh, jika kita lulus ujian, jika kita mendapatkan gelar yang baru, jika kita mendapatkan pekerjaan yang baru, kita memang mengucap syukur. Tapi jangan kita lupa bahwa seharusnya kita mengucap syukur adalah ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit. Apalagi kondisi saat ini adalah sedang kita diperhadapkan dengan COVID-19 atau yang diistilahkan virus corona. Jadi di sini dikatakan kita harus mengucap syukur.
Kita harus mengucap syukur sekalipun kita tidak lulus ujian. Kita harus mengucap syukur sekalipun kita tidak mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi, situasi kondisi ini banyak kita yang di-PHK dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Banyak yang nganggur dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, ucaplah syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita mengucap syukur? Selain kita mendapatkan sukacita, adakah kita mengucap syukur di dalam situasi kondisi yang sulit? Itu pertanyaan bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, khususnya grup SPN Nias, adalah tentu kita bertanya, bagaimana agar kita melakukannya? Bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu? Bagaimana kita mengucap syukur dalam keadaan yang pahit sekalipun? Nah, dalam kesempatan ini saya memberikan 3 praktis untuk membuat kita sanggup mengucap syukur dalam keadaan yang kita hadapi. Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan? Yang pertama adalah kita harus memahami hati Allah. Kita harus memahami hati Allah. Memang hidup ini tidak kurang dengan yang namanya penderitaan. Banyak kegagalan yang kita hadapi. Banyak masalah yang kita alami. Tetapi kalau kita menghadapi seperti itu, tergantung kita melihat. Kita memahami Allah, kita memahami hati Allah atau tidak. Banyak yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini. Bahkan yang mengerikan sekali adalah ketika kita ada di momen-momen yang paling indah. Lalu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak menyenangkan. Terjadi di dalam keluarga kita sakit penyakit. Meninggal orang tua kita. Usaha kita bangkrut. Pekerjaan kita tiba-tiba di-PHK. Kita dirampok orang. Itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu saya mau berkata adalah apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, baik persoalan secara pribadi, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan makanan, persoalan yang banyak bermacam-macam. Saya mau mengatakan di sini adalah pahamilah hati Allah. Kita percaya bahwa Alkitab atau kitab suci mengatakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu janganlah kita cepat-cepat bertindak dan mengatakan Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak mengerti apa yang saya hadapi. Roma 8 ayat 28 di sana berkata, sebab segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu apapun yang saat ini kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu memberikan rancangan yang damai, bukan rancangan yang kecelakaan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saya mau berkata sekali lagi, penekanannya adalah bahwa kita harus memahami hati Allah dalam situasi kondisi yang kita hadapi, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, menyediakan masa depan yang paling indah bagi kita semua. Siapapun kita saat ini yang sedang menghadapi persoalan, percayalah dan tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan.
Dalam Amsal 23 ayat 18 di sana berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu segala sesuatu yang kita alami semuanya ada tujuannya bagi kita semua. Amsal 16 ayat 4a di sana dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi semua yang kita hadapi itu ada tujuannya, ada maksud Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka apapun yang terjadi, kita sekali lagi kita harus memahami hati Allah. Memahami hati Allah dengan benar itu akan membuat kita bersyukur. Jadi saya katakan dari awal, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Pahamilah hati Allah. Karena itu kita tahu bahwa Ia adalah Yesus Kristus, menyediakan sesuatu yang paling indah bagi kita, melakukan sesuatu demi kebaikan kita. Tetapi kalau kita memahami hati Allah, itu terjadi dalam hidup kita. Jika kita mampu memahami isi hatinya, maka kita akan bersyukur. Karena jauh di dalam lubuk hatinya ada selaksa kasih dan rencana yang indah yang Dia sediakan bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih dan rencananya dapat diberikan dengan cara, bisa dengan cara yang menyakitkan, bisa dengan cara yang berbeda, bisa dengan cara yang berbahagia. Maka saya berkata, ucaplah syukur senantiasa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Baik kita beruntung, baik kita kegagalan, baik kita sakit penyakit, baik maupun kita menghadapi situasi kondisi saat ini, saya mau berkata, tetaplah mengucap syukur. Bagaimana kita mengucap syukur adalah yang pertama, pahami hati Allah. Yang kedua, bagaimana bisa kita mengucap syukur adalah, saya mau mengatakan adalah, bandingkanlah dengan kemungkinan yang lebih buruk. Maksudnya adalah kita membandingkan hidup kita dengan yang lebih buruk. Apa maksudnya? Keadaan kita hari ini kita harus bandingkan dengan keadaan luar sana. Maksudnya saya tidak mengajak kita untuk membanding-bandingkan, tidak. Tapi kita mengucap syukur itu kita harus mikir dan kita harus membandingkan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bukan seperti orang luar sana. Banyak orang luar sana tidak mendapatkan makanan, tapi saya dan saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bisa mendapatkan makanan, bukan? Itu maksud saya, bahwa kita harus membandingkan adalah hal yang lebih buruk daripada diri kita. Karena itu kita harus mengucap syukur. Kalau kita hari ini mengalami kerugian, tetapi kita tetap mengucap syukur. Kalau orang luar sana mengalami bangkrut, kerugian bermacam-macam, tetapi kita tidak, itu kita harus mengucap syukur. Dengan membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk yang tidak kita alami, maka kita akan bersyukur. Walaupun kita sementara tidak mengalami kesedihan seperti yang mereka alami, walaupun kita mengalami kesakitan seperti orang-orang yang mengalami kesakitan, tetapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memang sedih, tetapi kita tetap bersyukur. Karena kita tidak lebih sedih dari kesedihan orang-orang luar sana. Kita memang sakit, tetapi kita tetap bersyukur. Karena ada yang lebih sakit parah daripada kita. Karena itu kita juga bersyukur. Kita memang rugi, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak serugi orang-orang yang mengalami luar sana. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Allah. Maka Ia akan membuang berbagai perkara sehingga kita dapat bersyukur lagi kepadanya. Itu mengucap syukurlah kepada Tuhan.
Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengucap syukur adalah yang ketiga, belajarlah untuk selalu melihat ke bawah. Bagaimana kita harus mengucap syukur adalah saya berkata, belajarlah untuk selalu melihat ke bawah. Banyak orang sekarang tidak bisa mengucap syukur karena lebih melihat ke atas, lebih melihat atau membandingkan dirinya dengan apa yang dimiliki orang ketimbang dia melihat dirinya sendiri. Dengan belajar melihat ke bawah, maka hati kita pun dapat bersyukur. Itu saya yakin bahwa kita harus dapat mengucap syukur kepada Allah. Maksud dari melihat ke bawah di sini adalah kita membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang keadaannya jauh lebih buruk daripada kita. Karena itu dengan melihat ke bawah maka kita akan berjumpa dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang nasibnya tidak senasib kita. Maka kita harus mengucap syukur. Kita bersyukur bukan karena mereka lebih menderita daripada kita. Kita mengucap syukur bukan karena mereka lebih kekurangan daripada kita, tetapi karena kita tidak mengalami seperti kekurangan yang mereka alami. Juga kalau kita melihat ke bawah, hidup ini kalau kita tetap melihat ke bawah, itu hati kita dipenuhi dengan rasa ucapan syukur, rasa puas. Seringkali banyak orang tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki, bukan? Seringkali terjadi di dalam hidup kita sehari-hari, kita merasa tidak puas. Banyak orang bekerja yang seharusnya yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya, waktu yang sudah Tuhan izinkan untuk bekerja, tetapi masih terus melewati batas. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengucap syukur dalam waktu yang Tuhan berikan, sehingga waktu untuk Tuhan aja tidak ada. Karena itu saya berkata adalah, marilah kita mengucap syukur dan kita tetap melihat ke bawah. Mari kita menerima keadaan kita sesuai yang Tuhan berikan bagi kita. Ini jelas berbeda dengan jika kita hanya melihat ke atas. Jika kita hanya melihat ke atas dan membandingkan keadaan kita dengan orang-orang yang di atas kita, maka hati kita tidak pernah ada ucapan syukur. Yang ada selalu kurang. Itu sebabnya saya berkata, belajarlah melihat ke bawah supaya dapat bisa mengucap syukur. Saya memberikan ilustrasi dalam hal ini. Kenapa kita harus melihat ke bawah? Misalnya begini. Kalau ada orang membeli motor baru, tapi kita tidak punya motor, tapi Tuhan berikan kita kaki untuk bisa berjalan. Tapi kalau Tuhan berikan kita sebuah anugerah untuk mendapatkan motor seperti yang dimiliki orang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita, yang salahnya adalah kalau kita tidak mempunyai apa-apa, lalu memaksakan diri ini untuk mendapatkan barang yang dimiliki orang supaya juga kita mendapatkan barang seperti itu juga salah. Kenapa? Kalau tidak punya apa-apa, jangan memaksakan diri. Itu salah. Tetapi apapun keadaan kita, baik kita memiliki maupun tidak memiliki, tetaplah mengucap syukur. Daripada hidup dengan tidak kepuasan karena sering melihat ke atas, lebih baik marilah kita melihat ke bawah agar dengan hati kita akan penuh dengan syukur, sebab pada dasarnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang dipandangnya baik bagi kita. Karena itu firman Tuhan yang singkat ini yang saya bagikan bagi kita semua di grup SPN Nias ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dan sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada,
baik yang ada di kampung halaman atau di Nias, baik yang ada di perantauan maupun dimanapun berada, dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi, saya mau berkata, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi saya membacakan dasar firman Tuhan bagi kita adalah di dalam Efesus pasal 5, di sana berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah, kepada Allah dan Bapa kita. Karena itu, marilah kita mengucap syukur, dan saya yakin dan percaya Tuhan mampu menolong dan menguatkan kita dimanapun kita berada. Amin.